itu muslim perempuan. Tapi pertanyaan selanjutnya, lah muslim itu siapa sih? Iya kan? Eee, ya muslim perempuan, muslimnya itu siapa? Nah, kalau di bahasa Arab juga muslim ini, eee, artinya adalah orang yang, meyakini akan Islam itu benar gitu, atau enggak, singkatnya adalah pengikut dari Islam, followers-nya Islam gitu, yang percaya sama Allah, yang percaya sama Islam. Nah, kalau dalam Al-Qur'an nih teman-teman, kalau kata para mufasir dan yang menerjemahkan, Al-Qur'an ke dalam bahasa kita dan juga bahasa-bahasa lainnya ya, ada itu dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an, muslim itu ada dalam kata-kata muslimun. Jadi ada di dalam surat Ali Imran ayat 52 ini sebenarnya bentuk jamak sih. Artinya adalah muslim-muslim gitu. Nah, tapi kalau bentuk tunggalnya kan jadi muslim gitu ya. Nah, muslim-muslim ini, muslimun, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, itu artinya adalah orang-orang yang berserah diri gitu. Jadi intinya adalah muslimah itu secara makna berarti adalah orang-orang yang juga berserah diri gitu. Nah, ini pengertian muslimah, jadi kita keep dulu ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita bahas tentang fitrah. Apa itu fitrah? Nah, kalau dari kamus bahasa Arab, ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris nih, ada beberapa makna dari fitrah gitu. Kita juga secara bahasa Indonesia kita udah paham ya maksud dari fitrah itu apa ini. Fitrah gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris fitrah ini sepadan dengan diartikan juga ya dengan origination alias asal muasal. Terus selain origination juga ada natural fine personality. Jadi karakter alamiah yang baik dari manusia. Jadi kayak naturalnya manusia itu sifatnya gini gitu loh. Kalau lahir itu sifatnya gini. Nah, terus selain itu ada juga yang ketiga, pengertian ketiga yaitu innately, yaitu bawaan lahir yang kayak udah dijelasin sebelumnya. Nah, para ulama ada yang berpendapat bahwa fitrah ini maknanya adalah taat kepada Allah. Jadi ketika manusia itu lahir bahkan dari dalam kandungan ya, ketika, benih manusia bahkan ya sebelum manusia itu tercipta, ruhnya, itu adalah, eee, suatu substansi, jadi kita itu ya, suatu substansi yang kita itu taat gitu loh sama perintah Allah. Makanya kalau kita pernah dengar ya, ketika ruh itu diciptakan, terus habis itu ruh itu ditanyain sama Allah, "Beriman nggak ke Allah?" Gitu. "Iya beriman ya Allah, kami beriman kepadamu." Nah, ini itu maksudnya seperti itu. Makanya, sebenarnya bayi itu ketika dia lahir, ya ketika dalam kandungan dan ketika dia lahir, dia itu posisinya taat kepada Allah. Tapi begitu dia beranjak dewasa, ya ketaatan itu akan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Bisa itu orang tuanya, bisa teman mainnya, dan bisa jadi bahkan dia berbalik menjadi tidak taat Allah gitu. Nah, kalau misalkan kembali lagi ke topik tadi, temanya ya, muslimah let's back to fitrah. Itu sebenarnya kayak mengajak kita, "Hei muslimah," berarti kan kita ya, "Yuk kita kembali taat yuk ke Allah sebagaimana kita dahulu itu diciptakan." Nah, kayak gitu intinya sih. Nah, lanjut ke bahasan yang lebih dalam, saya mau tanya dulu tapi, kira-kira ya, kita itu sudah cukup belum sih dalam berislam? Dan apakah kita sudah cukup taat gitu kepada Allah? Ada mungkin yang ingin bersuara? Saya stop share dulu deh. Ada mungkin dari teman-teman yang ingin, eee, menyampaikan pendapat gitu, sudah nggak sih kita itu cukup dalam berislam sekarang? Ada nggak? Kalau nggak ada saya pilih aja deh. Siapa ya? Kak Azaria, Ya, Mbak. gimana Kak, menurut Kakak? Mungkin masih proses ya, Mbak. Jadi Masih susah sih proses untuk gitu. bisa seluruhnya gitu. Iya, heeh, bener banget. Eee, iya, rata-rata kita juga ya saya pribadi juga masih berproses banget ya teman-teman. Nah, iya, sebenarnya,
seandaikan kita tuh ya, udah sholat, udah berusaha untuk puasa, untuk zakat, tapi masih ada gitu loh sebagian dari kita yang belum gitu mengaplikasikan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, ya di luar dari kita ya, ini kita mengambil fakta di lingkungan kita bahwa muslimah-muslimah nggak cuma di tetangga kita ya, atau, teman-teman kita, tapi juga muslimah di seluruh dunia, sebenarnya itu sedang menghadapi masalah serupa, yaitu berproses, tapi berprosesnya tuh nggak selesai-selesai gitu. Jadi prosesnya tuh, nggak kayak masih di pembukaan nggak jadi, Kak, mau masuk nggak jadi, mau masuk ke taat ke Islam tapi nggak jadi lagi gitu loh. Nah, kalau misalkan, saya membaca dari suatu buku ya, ini kan diskusi ya, jadi saya sekalian, nge-share karena diskusi itu kan nggak enak kalau nggak ada sumber ya. Jadi saya nge-share satu buku, ini judulnya, Wanita Berkarir Surga, mungkin teman-teman udah ada yang pernah beli, mungkin pernah baca, atau mungkin kalau belum, bisa dicari. Nah, dalam buku ini itu dijelaskan, suatu fakta yang sebenarnya tuh, udah di-highlight sih di kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali problema di kalangan muslimah yang sebenarnya tuh masih masih apa ya, marak banget terjadi di kehidupan kita gitu. Ini contohnya ya, beberapa contohnya yang saya ambil tuh pertama, tentang pergaulan bebas. Nah, ini udah lumrah ini mungkin ya naudzubillah ya kalau sampai terjadi kepada kita gitu, tapi di lingkungan kita setidaknya ada 2 orang yang muslimah yang melakukan, hal yang seperti ini. Alasannya adalah karena mungkin mereka trauma gitu ya dengan ikatan, apalagi ikatan pernikahan gitu. Jadi mereka nggak mau terikat komitmen, tapi secara naluriah kan manusia itu tidak bisa dilepaskan dari ketertarikannya gitu dengan atau hawa nafsunya gitu. Akhirnya mereka melampiaskan itu dengan cara, free sex atau bergaul bebas gitu. Nah terus, ada juga anggapan bahwa nanti kalau nikah punya anak jadi repot gitu, misalkan jadi nggak bisa berkarir aku tuh, terus, apalagi ya, biayanya mahal mendidik anak, akhirnya mereka memilih untuk free sex dengan dalih, ada pengaman gitu, tanda kutip ya, teman-teman tahulah maksudnya apa ya. Nah, dalam free sex ini juga, kadang ada sih pemerkosaan gitu, pemerkosaan kan juga termasuk bergaul bebas ya, tapi sepihak gitu berarti. Nah, itu tuh juga masih sering banget menimpa muslimah, di zaman kita yang sekarang ini, gitu. Nah, ada juga nih, peristiwa bergaul bebas yang juga, di kalangan mahasiswa tuh, lumrah, yaitu ngebar, tahu nggak sih? Yang dugem gitu ya. Bahkan muslimah sendiri nggak bisa, lepas dari itu mungkin. Ya ini salah satu contohnya yang mungkin, beberapa waktu kemarin itu viral. Ini saya sensor ya, kita sensor dulu aja nama dan wajahnya karena kita nggak mau julid ya. Kita cuma mau ngambil pelajaran aja, bahwa ternyata, oh muslimah itu, masih menghadapi hal-hal semacam ini gitu loh sekarang. Dan, padahal ya kalau misalkan kata Rasulullah nih, Rasulullah itu pernah bersabda bahwa miras atau waktu itu namanya khamr ya, minuman keras, itu adalah induk dari segala kejahatan. Karena ketika mabuk kan mereka akhirnya nggak sadar gitu, bisa aja bablas ya, bablas melakukan pergaulan bebas, bahkan sampai diperkosa gitu. Dan akhirnya ya kan namanya juga, nggak bisa kita kontrol ya, walaupun juga kita pakai pengaman dan ya sejenisnya itu, kan nggak ada jaminan bahwa, bayi itu tidak akan ada gitu. Akhirnya banyak juga ya faktanya bahwa, ketika bergaul bebas itu banyak terjadi kehamilan di luar pernikahan dan akhirnya mengarahkan muslimah, Masya Allah ya, astagfirullah ini maksudnya, itu sampai melakukan aborsi gitu. Jadi bayi ya yang dia tuh baru terbentuk gitu di dalam rahim, ya Allah, sampai tega-teganya gitu tuh digugurkan. Padahal itu kan calon manusia ya, bayangin kalau kita bicara kucing aja nih, masa ada kucing hamil, terus kita minta aborsi, "Kamu aborsi aja kucing," gitu. Pasti kita dianggap sebagai tidak berperhewanan kan. Apalagi ini bayi manusia gitu loh, dan ini tuh lumrah.
Lah, salah satu faktanya itu apa? Ini teman-teman mungkin pernah tahu lah ya di akhir tahun lalu, insya Allah. Oh iya ini 23 September kalau di kata beritanya ini. Ada suatu klinik di Jakarta Pusat, klinik aborsi ilegal ya, dan dia itu sudah menggugurkan 32.000 janin, astagfirullah. Dengan katanya omset triliunan. Bayangin 32.000 anak-anak yang nggak bersalah gitu loh. Yang lahir dari, ya pastilah kalau kayak gini tuh rata-rata ya, pasti karena kehamilan di luar pernikahan gitu. Bayangin ya anak yang nggak berdosa gitu loh. Eh, akhirnya digugurkan dengan cara seperti ini. Terus permasalahan selanjutnya adalah tentang LGBT. LGBT ini sendiri marak ya di kalangan kita gitu. Bahkan mungkin banyak loh muslimah yang mengaku muslimah tapi ternyata mendukung LGBT gitu. Padahal kalau kata Allah nih dalam Quran surat Al-Hijr insya Allah ya itu diceritakan kan tentang kaumnya Nabi Lut bahwa sesama jenis itu adalah sesuatu yang dilarang sama Allah gitu. Bahkan Allah itu berfirman kepada Rasulullah sampai bersumpah gitu, demi umurmu Muhammad ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya mereka itu diberikan siksa gitu. Ya pasti udah pernah tahu lah kisahnya Nabi Lut. Karena mereka memilih untuk berhubungan dengan sesama jenis, padahal itu diharamkan oleh Allah, mereka akhirnya mendapatkan hukuman gitu dari Allah. Dan uh, kalau misalkan sudah dihukum sama Allah, pasti Allah itu menghukum tuh bukan tanpa sebab ya. Itu karena memang kesalahan dari manusia itu sendiri. Dan juga kenapa Allah itu bisa melarang? Tentunya Allah itu melarang pasti itu karena banyak banget mudaratnya di kehidupannya manusia. Jadi bukan tanpa sebab Allah itu melarang adanya LGBT gitu ya teman-teman. Nah, um, kalau misalkan kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, bahkan sering tuh ya kita membaca gitu beberapa pendapat dari mungkin muslimah sendiri atau muslim yang membuat seolah-olah LGBT ini diterima di dalam Islam dengan 1001 dalil yang mungkin ditafsirkan sendiri gitu. Nah, padahal ya itu tadi sebenarnya ini tuh dilarang gitu. Dan bahkan faktanya adalah gencar gitu loh. Ini tuh gencar sekali di kehidupan kita, bahkan kayak dipromosiin. Salah satunya adalah dari United Nations. Pernah tahu kan ya kalau di negara-negara di luar negeri ya, itu kan banyak ya negara-negara yang mendukung hak LGBT itu untuk menikah, untuk misalkan ada gitu sebagai suatu gender dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata juga didukung oleh beberapa organisasi besar, termasuk salah satunya United Nations atau PBB. Nah, ini ada suatu cuplikan berita yang saya kutip dari situs PBB itu sendiri, United Nations Development Program, uh, yang di sini tuh menceritakan bahwa SDG atau Sustainable Development Goals, pasti anak ITS tahu lah ini SDG, yang poin berkelanjutan itu loh, yang berkembang berkelanjutan itu loh. Kan salah satu poinnya tuh ada yang tentang kesetaraan itu ya. Nah, salah satunya adalah kesetaraan hak LGBT gitu, misalkan untuk menikah dan menjalin hubungan gitu. Yang sebenarnya ini tuh ya, kalau dalam perspektif Islam tidak sesuai dengan Islam gitu. Bahkan dijelaskan di sini bahwa uh, kita, mereka harus menghentikan diskriminasi terhadap kaum LGBTI untuk mensukseskan tercapainya Sustainable Development Goals gitu. Jadi kalau misalkan nggak dihentikan, maksudnya nggak diberikan hak, akhirnya SDG itu nggak bisa terlaksana. Itu sih kalau dari PBB. Memang ya kalau kita tuh nggak bisa lah ngejudge kayak diskriminasi gitu. Tapi itu bukan berarti bisa membuat kita untuk menyetujui juga gitu loh LGBT itu. Kita tahu bahwa dalam Islam itu tuh nggak sesuai dengan Islam. Berarti harus kita luruskan gitu. Bentuk kasih sayang kita kepada mereka adalah dengan mengingatkan mereka untuk kembali kepada lagi-lagi fitrah mereka untuk fitrah manusia ya untuk menyukai lawan jenisnya bukan sesama jenisnya gitu. Nah, permasalahan selanjutnya adalah eksploitasi wanita.
Ini sering banget kita dengar ya teman-teman, materi itu dijadikan standar kebahagiaan semua orang termasuk muslimah di zaman ini. Apapun dilakukan muslimah demi mendapatkan materi gitu, keuntungan, kekayaan, ketenaran gitu, prestis, dan lain sebagainya. Nggak peduli kalau misalkan itu tuh ternyata nggak sesuai dengan Islam, dan kalau nggak sesuai dengan Islam tentu saja pasti akan menjerumuskan muslimah itu kepada keburukan itu sendiri. Nah, coba ya kita perhatiin di sekeliling kita ada banyak banget iklan ya, majalah, media, macam-macam lah, film, video, foto, yang seringkali itu menjadikan kita perempuan sebagai objeknya, iya nggak sih? Meskipun produk itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan perempuan, contohnya kayak di ilustrasi ini, mobil, gitu kan. Nah, terus sama kayak di pameran, mobil atau rokok, SPG yang mengawal adalah wanita. Nah, ini saya mau bagi sedikit cerita sih. Kalau di jurusan saya, desain interior, itu kan ada mata kuliah desain eksibisi ya, desain pameran. Nah, waktu ditunjukin tuh kayak contoh-contoh pameran yang katanya berhasil adalah, pameran yang berhasil gitu ya, adalah yang, eee, kalau misalkan saya lihat tuh selalu ada SPG cantiknya, yang kasihan ya sebenarnya, kayak, dipakein bajunya kok kayak gini, apa nggak kedinginan gitu Mbaknya. Jadi yang bisa membelalakkan mata konsumennya, terutama pria gitu. Jadi perempuan itu dijadikan sebagai objek belaka dengan, kedok kebebasan berekspresi. Contohnya kayak gini, berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat, jadi tidak menutup aurat. Pasti dibilangnya, "Terserah dong, kan itu kebebasan ekspresinya mereka perempuan, eee, itu untuk, menunjukkan jati diri perempuan," gitu. Padahal faktanya, itu hanyalah dijadikan konsumsi gitu, untuk menarik perhatian, orang-orang terutama kaum pria ya, untuk misalkan membeli suatu produk tertentu atau menotis suatu produk tertentu. Dan parahnya lagi teman-teman, ini ada fakta lain yang disajikan dari buku Wanita Berkarir Surga itu, banyak ya negara-negara yang menjual ini maaf ya kalau bahasanya agak kasar ya, menjual wanita secara langsung. Karena itu memang benar kayak gitu. Bahkan negara-negara yang katanya sih mengusung, perlindungan terhadap perempuan dan lain-lain, misalnya kayak Amerika. Amerika kan sangat terkenal ya dalam, menyuarakan, eee, perlindungan terhadap perempuan gitu, apalagi terkadang sampai, menyasar Islam gitu. "Ah, Islam mendiskriminasi perempuan," dan lain-lain. Dengan kerudung, terus dengan apalah, aturan ini gitu. Tapi pada dasarnya, Amerika sendiri adalah salah satu negara yang mendapatkan omset itu sampai triliunan, itu nolnya berapa? 12 ya? Iya 12 triliun ya berarti. 130.000 per tahun. 130.000 triliun per tahun dari industri, maaf, seks. Jepang apalagi. Jepang malah 3 kali lipatnya yaitu, 3 kali lipatnya Amerika. Dia mendapatkan 452 triliun per tahun dari industri itu. Dan industri ini menghasilkan katanya nih, lebih besar daripada gabungan omset perusahaan IT dunia seperti Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain. Jadi bayangin ya, perempuan itu dijadikan objek, sarana untuk mencari uang gitu loh. Tentu saja ini ya miris gitu loh, kalangan kita sebagai muslimah gitu. Perempuan seperti ini dan bahkan yang perempuan yang bukan secara umum ya, bahkan terutama muslimah sendiri juga seringkali masih terjebak dalam situasi seperti ini karena materi gitu. Nah, singkatnya kalau yang sering kita pelajarin di sekolah dulu dari SD sampai SMA ya, ada 3 tantangan zaman kan, 3 F itu loh, yang sekarang menimpa muslimah di zaman ini, yaitu food, makanan, fun, dan fashion. Intinya sih gitu. Nah, terus pertanyaannya tuh, kalau tadi kan kita bertanya apakah perempuan, muslimah itu sudah cukup berislam gitu, ternyata jawabannya belum ya, dengan melihat fakta-fakta yang seperti ini gitu teman-teman. Nah, terus kalau kita tanya lagi, lah kenapa ya banyak muslimah terjebak dalam pengaruh semua ini?
bukannya Islam itu salah satu agama yang terbesar di dunia gitu. Bahkan di negara kita sendiri Islam adalah mayoritas. Tapi kenapa kok muslimah itu masih terjerat dalam pelukan free sex, terus dugem, eksploitasi dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan saya diskusi sama beberapa orang nih, ada nih yang menyimpulkan dua alasan gitu. Kenapa kok muslimah bisa terjadi seperti ini, terjebak dalam pengaruh ini. Yang pertama adalah mungkin ya muslimah itu nggak tahu kalau itu tuh haram. Jadi menyebabkan keburukan dosa itu dia nggak tahu gitu. Jadi dia mungkin nggak mendapatkan informasi tentang Islam sama sekali gitu. Akhirnya dia nggak tahu kalau misalkan aborsi itu haram dalam Islam gitu. Jadi akhirnya dia melakukan itu. Tapi ada nih kemungkinan kedua, yaitu tahu. Muslimah tuh tahu kalau itu tuh melanggar perintah Allah. Tapi mereka nggak peduli. Jadi tetap aja dilakuin gitu loh. Meskipun itu tuh mungkin akan membawa keburukan dan dosa gitu. Kalau melanggar perintah Allah pasti menimbulkan kemudaratan, keburukan. Dia tahu tapi dia nggak peduli. Karena dia itu merasa bahwa uh, yang tadi jebakan-jebakan tadi, yang kerusakan-kerusakan tadi itu lebih menguntungkan gitu loh buat mereka daripada taat sama Allah gitu. Dan yang paling sering ya, yang lebih sering dialami oleh muslimah zaman sekarang adalah ya opsi yang kedua ini, yang dia tahu tapi nggak peduli. Karena kalau misalkan opsi yang pertama ya nggak tahu, nggak mungkin juga sih, soalnya kan kita hidup di zaman internet ya, yang di mana Instagram itu kita scroll aja di explore misalnya ada ilmu-ilmu Islam gitu, dan mungkin kalau kita buka status WA itu ada statusnya teman tentang Islam, jadi kayak nggak mungkin kalau misalkan eee, mereka tuh nggak tahu gitu, muslimah zaman ini tuh nggak tahu. Jadi lebih besar tuh kemungkinan keduanya, bahwa mereka tuh tahu kalau itu tuh melanggar perintah Allah, tapi mereka nggak peduli. Dan kenapa ya kok bisa itu terjadi gitu loh? Itu adalah karena mereka sudah terpengaruhi oleh ada suatu paham yang namanya adalah paham sekulerisme. Jadi paham sekulerisme ini yang yang membuat mereka itu mmm, nggak mau lagi peduli sama aturan Allah dan lebih memilih untuk terjerumus ke dalam kerusakan itu tadi. Nah, sebelum saya lanjutin nih, saya mau tanya dulu deh, ada nggak dari teman-teman yang tahu tentang sekulerisme? Pengertian dari sekulerisme? Silakan mungkin yang mau berpendapat. Silakan kepada teman-teman yang ingin berpendapat, monggo. Kalau misalkan nggak ada yang mau berpendapat, saya tunjuk lagi nih. Siapa ayo yang mau berpendapat? Adakah yang pernah mendengar istilah sekulerisme sebelumnya? Di sini ada yang raise hand, Saudari Mila, silakan. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar deh. Kalau yang pernah saya ketahui tentang sekularisme itu waktu SMA pernah disinggung itu kayak pemisahan antara agama dan sains. Soalnya dulu kan kita kan mempelajarinya sains, jadi sekularisme itu dipisahnya antara agama dan sains. Mereka punya lingkup dan tidak diintegrasikan. Ya. Terima kasih Mbak Berlin ya atas pendapatnya. Ya, benar. Sebenarnya paham sekulerisme itu adalah paham yang tadi memisahkan agama dari sains ya. Ya, tapi kalau secara umum ya memisahkan agama dari kehidupan umum gitu. Nah, maksudnya itu apa? Misalkan agama dari kehidupan umum, kita bingung kan. Apa ya kehidupan umum gitu? Contohnya tuh kayak gini nih. Pernah dengar kan ya kita itu pendapat dari orang-orang bahwa Islam itu
di masjid aja gitu. Islam itu di rumah aja. Islam hanya mengatur ibadah pribadi kita, ibadah ritual kayak Idul Adha, Idul Fitri gitu ya. Terus mungkin juga zakat. Terus ada yang bilang tadi kayak katanya Mbak Berli nggak cocok dengan modernisasi gitu, nggak cocok dengan sains modern dan lain sebagainya. Iya, itu yang dimaksud dengan paham sekulerisme gitu. Padahal sebenarnya ya, Islam itu kan nggak cuma ngatur ibadah ritual kita sendiri aja gitu, nggak cuma ngatur di masjid aja. Dan bahkan Islam itu mendorong loh kalau dalam sejarahnya itu terwujudnya ilmu-ilmu sains ya. Kalau misalkan dari teman-teman matematika mungkin kenal aljabar pasti gitu ya dan lain gitu. Dan kalau ada juga yang Ibnu Sina, terus ada juga arsitek dan lain-lain. Itu semua banyak banget yang terpengaruh oleh Islam gitu. Tapi fenomena di zaman ini, di zaman modern ini, malah menjadikan Islam itu seolah-olah jauh gitu loh dari kemodernisasian. Jadi Islam itu hanya di masjid aja gitu misalkan. Nah, tapi kita pikir gini dulu, apakah pendapat sekulerisme ini benar? Soalnya Islam itu di masjid aja ya. Soalnya begitu kita keluar nih, kita kan keluar gitu ya dari rumah, dari masjid kita udah selesai sholat tuh. Apakah bumi yang kita tapak itu bukan buminya Allah? Iya kan? Jadi apakah ketika kita tuh keluar rumah, kita tuh sudah nggak ada di dunianya Allah gitu, yang padahal kan kalau di dunianya Allah kan pasti, ikut aturannya Allah ya. Nah, apakah kita kalau keluar itu sudah bukan di buminya milik Allah? Kan ya enggak, kita tuh tetap aja berjalan di atas buminya Allah, yang berarti di kehidupan umum pun yang di luar dari masjid, dari rumah, di luar dari ibadah ritual kita kepada Allah, itu kita itu masih diatur sama Allah gitu. Nah, salah satu, contoh ringan dari sekulerisme ini yang sering kita temuin di kehidupan kita sehari-hari, jadi kalau kata teman saya singkatannya STMJ. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Iya gitu maksudnya. Jadi, misalkan, di masjid dia sholat gitu, terus begitu keluar, seorang muslimah itu akhirnya pacaran gitu. Jadi sholat iya, tapi maksiat tuh ya jalan terus, dorong terus. Terus ada yang menganggap bahwa, eee, kita jangan pacaran di masjid ya, kan masjid itu, tempatnya Allah gitu. Tapi begitu di luar dari masjid, dia akhirnya pacaran, bergandengan gitu, bahkan naudzubillah sampai melakukan kerusakan-kerusakan yang itu tadi, seperti pergaulan bebas sampai ya aborsi dan lain sebagainya. Ya kan, masa iya gitu loh kalau di luar masjid bukan tempatnya Allah lagi, kan masih tempatnya Allah kan. Nah, makanya ketika saya diskusi dengan seorang teman ketika membahas sekulerisme ini, dia mengatakan bahwa mood sekulerisme ini adalah deadly poisonous thought. Jadi, pemikiran yang beracun dan racunnya itu mematikan, jadi sangat letal gitu sekulerisme ini. Karena dengan pemikirannya seperti ini, kita kan akhirnya jadi kalau di luar dari masjid kita terperangkap dari kerusakan-kerusakan itu tadi. Kita jadi nggak mengikuti hukumnya Allah gitu loh intinya. Nah padahal ya, Islam itu kan sebenarnya mengatur seluruh kehidupan kita gitu. Kalau misalkan nggak menggunakan Islam di ranah umum, nggak menggunakan Islam sebagai dasar sains misalnya, nggak bisa menggunakan Islam sebagai dasar mengajar matematika misalkan, atau mungkin desain sesuatu, membangun sesuatu gitu. Terus wanita muslimah ya, muslimah terus juga muslim dan orang-orang itu pakai hukum apa dong? Ya pasti hukum hawa nafsunya kan. Jadi kayak dia seenaknya sendiri gitu loh akhirnya dalam melakukan segala sesuatu. Tanpa memperdulikan apakah itu halal atau haram gitu loh di mata Allah. Yang tadi, padahal Allah itu sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, bahwa Islam itu sebenarnya adalah suatu agama yang sempurna. Karena Islam itu berisi aturan berarti aturan yang udah sempurna. Dan aturan yang sudah diridhoi sama Allah untuk kita pakai di keseharian kita. Dan kalau sudah diridhoi dan sempurna, berarti kan itu sudah sangat baik gitu loh untuk dijadikan landasan kita melakukan segala sesuatu.
Jadi ya kita nggak bisa lagi dong, nggak boleh malahan menggunakan hawa nafsu, jadi seenaknya kita sendiri gitu. Bahkan kalau hawa nafsu ya tadi kembali lagi, merusak gitu, merusak malah kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Islam, salah satu sumber hukum Islam yang paling kuat itu kan Al-Quran ya. Al-Quran itu dijelaskan sama Allah itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas, dan juga pembeda dari yang benar dan yang batil. Jadi yang salah yang mana, yang benar yang mana gitu. Ininya adalah petunjuk. Analoginya kayak gini deh. Misalkan teman-teman ya pakai GPS, pakai Gmaps gitu. Kita di kampus nih, kita habis kelas terus kita mau nongki gitu sama teman ya. Enaknya di mana nih? Di Ricis aja di Ricis Kertajaya gitu. Terus kita bilang, loh, tapi aku mahasiswa baru 2020, aku tidak pernah ke kampus. Gimana dong nanti kalau kesasar? Terus teman-teman bilang, ya udah pakai Gmaps aja gitu. Nah, akhirnya kita buka Gmaps kan, kita kan ngetik Ricis Kertajaya gitu. Terus kita naik motor, Gmaps-nya dinyalain, terus ada suara dari mbak-mbak itu kan yang ngasih instruksi gitu. Jadi misalkan kita naik terus berangkat tuh, si mbaknya ngarahin sampai Taman Alumni tuh, belok kiri. Terus habis itu nanti sampai bundaran diarahin lagi, belok kiri. Terus lurus sejauh 500 meter. Gitu. Terus nanti sampai di Kertajaya mau masuk ke Ricisnya, kita dikasih petunjuk lagi itu sama mbaknya. Belok kanan. Ternyata kita kebablasan gitu kan. Kita harusnya belok kanan, kita malah terus lurus terus gitu. Terus nanti mbaknya pasti ngasih instruksi lagi. Setelah 20 meter, belok kanan gitu. Kita pasti ngikutin itu kan, supaya kita itu bisa sampai ke Ricis, sampai ke tujuan kita. Nggak mungkin kan kalau si mbak GPS-nya itu bilang belok kanan, terus kita tuh bilang gini, nggak mau mbak, nggak mau, aku mau belok kiri aja. Terus si mbaknya bilang, belok kanan. Setelah 20 meter belok kanan, terus kita bilang, nggak mau mbak, aku tuh maunya kiri terus. Aku pinginnya lurus ke sana loh. Terus kita akhirnya malah kesasar kan. Jadi kayak bisa-bisa kita sampai ke mana? Taman Makam Pahlawan misalkan. Jadi kita nggak jadi kericis, kita malah ziarah gitu. Jadi kita nggak, akhirnya kalau nggak sesuai sama petunjuk, seenak kita sendiri, mengikuti hawa nafsu kita sendiri, auto kita itu nggak bisa mendapatkan tujuan kita. Sama kayak di kehidupan kita sekarang ini. Tujuan kita kan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Allah itu bilang ke kita, wahai manusia, aku tuh sudah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kalian gitu. Jadi kalau kalian itu tersesat, kalian kembalilah kepada Islam. Niscaya kalian akan diluruskan kembali. Gitu. Ya nggak mungkin dong kita kayak GPS tadi, kita bilang, ya Allah nggak mau, aku maunya tersesat aja, aku maunya kesasar gitu, aku nggak mau ke jalan yang lurus. Ya niscaya kita nggak akan sampai ke kebahagiaan kan, kita akhirnya malah jatuh di dalam jurang kerusakan yang tadi kita udah jelasin gitu teman-teman. Jadi kayak kita ntar tuh hidup tuh sia-sia gitu loh, kalau tanpa petunjuk dari Islam gitu. Nah, tadi kan udah disinggung ya, singkat banget kalau misalkan Islam itu adalah petunjuk dan menjadi ya pelindung gitu loh bagi kita di bumi ini. Dan dalam Islam, wanita itu sendiri sebenarnya juga dimuliakan dan dijaga. Gimana cara memuliakan dan menjaga wanita itu dalam Islam? Nah, Allah itu sudah menurunkan kita seperangkat aturan. Jadi untuk para muslimah tuh. Jadi seperangkat aturan yang bisa melindungi kita. Kalau kata buku Wanita Berkarir Surga ini tadi, ada beberapa nih, ada beberapa aturan yang ditampilin di situ dan saya tampilin lagi. Yang pertama adalah aturan wanita dan aurat gitu. Jadi kenapa aurat itu penting gitu untuk kita tutup? Ya, pokoknya tuh perintah aja dari Allah ya. Kita harus sami'na wa ata'na aja. Kami dengar dan kami taat gitu. Dan perintah ini bukan karena untuk menindas kita, tapi justru demi kebaikan dan keamanan kita. Menutup aurat adalah bentuk penjagaan Allah terhadap wanita. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 31,
yang bunyinya, "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak daripadanya." Dan ini ada, terusannya mungkin juga khimar, terus juga yang menundukkan pandangan dan lain-lain di Quran surat An-Nur ayat 31 ini. Jadi berhijab juga kita, jangan sampai berhijab itu yang belum sempurna gitu. Karena kita harus totalitas gitu loh. Soalnya, itu kan udah aturan yang paling benar gitu menurut Allah, dan kita itu udah jadi petunjuk kan itu, jadi kita tinggal ngikutin aja sebaik mungkin dan sebisanya kita gitu, berusaha. Nah, aturan yang kedua adalah tentang cara bersikapnya wanita. Rasulullah pernah bersabda, "Malu dan iman itu senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya." Nah, ini tadi sebenarnya dibahas juga loh tadi di video yang diputar sama teman-teman panitia ya sebelum, adanya acara ini, yang itu loh yang, tidak boleh, eee, melembutkan suara kepada lawan jenis, terus juga jangan berduaan, jangan sengaja, menunjukkan lekuk tubuh gitu. Karena, eee, dengan rasa malu itu kita tuh bisa melindungi diri kita gitu dari, eee perbuatan-perbuatan yang bisa merusak kita, gitu. Nah, jadi intinya adalah kita tuh nggak boleh, teman, memisahkan agama itu dari kehidupan. Jadi, kita tuh harus sebisa mungkin ya, bukan sebisa mungkin, malah kita tuh harus berusaha banget gitu, kayak, aku tuh harus bisa," bahwa kita tuh harus, mengaplikasikan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak cuman dalam ibadah ritual aja, tapi ya seluruh kehidupan kita. Karena Allah itu sendiri sudah menjelaskan bahwa kalau kita itu bertakwa, itu tuh kita tuh dianggap mulia gitu di hadapan Allah. Ya subhanallah, maksudnya kayak, eee, ketika kita tadi berlomba-lomba untuk mendapatkan prestis di hadapan manusia gitu, kenapa kok kita nggak berlomba-lomba juga mendapatkan prestis di hadapan Allah? Karena Allah kan yang pencipta kita, tentunya kita lebih bersemangat dong untuk mencapai takwa, derajat takwa di sisi Allah gitu. Dan juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, bahwa ketika manusia, nggak cuma laki-laki ya, tapi juga kita perempuan, ketika kita mengerjakan amal soleh dalam kondisi kita itu beriman, nah niscaya Allah itu akan memberikan kehidupan yang baik kepada kita di surga maupun di dunia ini. Ya di akhirat ya, di akhirat berarti mencapai surga dengan pahala yang lebih baik gitu. Jadi, karena mendapatkan pahala yang sangat sangat baik dan berarti buat kita, itu bisa membuat kita membantu kita untuk memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat kelak dan membuat kita mendapatkan surganya Allah, gitu. Dan selain itu, Rasulullah juga pernah bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Ini mungkin teman-teman pernah dengar sih, khairun nasi fa'umul nas. Jadi kita harus, sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, tapi kita harus terdorong gitu untuk mengaplikasikan Islam secara totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada salah satu contoh ya, yang mungkin pernah teman-teman baca di sirah, adalah salah satu contoh wanita yang sangat mulia, yang menerapkan Islam tuh sangat dihormati, dan sangat kedudukannya tuh sangat mulia, sangat dilindungi. Karena perempuan itu ketika dia tidak terperangkap dalam sekulerisme itu tadi, tapi mengaplikasikan Islam, wanita itu bisa berperan besar gitu, gak cuma untuk dirinya sendiri, untuk melindungi dirinya sendiri, tapi juga untuk kejayaan seluruh umat Islam. Jadi secara sosial mereka itu bermanfaat, gitu. Salah satu contohnya adalah Aisyah. Aisyah sendiri adalah seorang perawi hadis, yang salah satu yang paling banyak di kalangan sahabat dan sahabiah. Dan juga ya, eee, Aisyah ini memiliki banyak sekali murid ya, yang murid-muridnya ini akhirnya menurunkan hadis-hadis itu kepada kita hingga sekarang. Jadi kayak, nasabnya itu turunin, itu akhirnya akhirnya kita tuh bisa sekarang tuh mendapatkan petunjuk, semua itu salah satunya adalah karena kontribusi Aisyah dalam, eee, mengingat hadis,
menjelaskan hadis itu juga kepada murid-muridnya. Dan ini tuh ya subhanallah ya mulia sekali gitu. Karena dulu itu kalau dicerita sirah, ya dan tarikh itu dijelaskan bahwa sampai orang-orang itu berbondong-bondong mendatangi majelis taklimnya Aisyah radhiyallahu anha hanya untuk mendengarkan satu hadis gitu loh, yang sekiranya satu hadis itu bisa mereka ajarkan juga kepada orang lain gitu. Dan ini tuh tidak sekedar mencari prestis seperti orang yang mungkin terjadi sekarang ya, mencari nama gitu, ketenaran, enggak. Karena Aisyah itu murni untuk mengaplikasikan Islam untuk supaya berguna gitu kepada orang lain dan supaya mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Nah, kesimpulannya kita pasti mau dong seperti Aisyah. Kita sebagai muslimah ingin dong untuk menjadi salah satu ya orang-orang yang dijamin yang seperti orang-orang yang dijamin surga gitu. Aisyah kan dijamin surga, kita kan belum dijamin surga. Tentu saja kita lebih suka dong untuk mengikuti yang sudah jelas gitu, yang sudah di mata Allah itu paling bertakwa gitu intinya. Nah, berarti kita harus kembali kepada fitrah kita, yaitu sebagai orang yang taat kepada Allah, kepada aturan-aturan Allah di kehidupan kita sebagai seorang muslimah di kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Jadi taatnya itu jangan pilih-pilih, jangan hanya kita sholat saja tapi STMJ tadi, sholat saja tapi di luar melakukan maksiat gitu. Terus mungkin berkerudung saja atau zakat saja dan lain sebagainya. Kita harus menaati seluruh aturan Allah supaya kita itu selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, kalau misalkan kita tanya, gimana caranya ya supaya kita itu mau gitu taat sama aturan Islam? Nah, yang pertama adalah ada 3 jalan ya. Yang pertama adalah terus mengkaji Islam secara lengkap, menyeluruh, dan rutin. Dan mengkaji Islam ini bisa ya kayak taklim gitu, pengajian, dan mungkin juga kayak kita sekarang insya Allah bisa forum diskusi Islami gitu, yang dimana kita itu senantiasa mengingat Islam gitu, dan nggak harus sendirian, misalkan dengan baca buku sendiri dan lain sebagainya. Bahkan lebih enak kalau barengan kan. Kalau misalkan bersama komunitas seperti, ya LKKI Limits ini, atau mungkin juga komunitas-komunitas Islam eksternal di luar kampus, dan juga harus ada yang rutin itu kunci. Karena ketika kita belajar Islam, tantangannya itu kan besar ya. Kadang kita, mudah terpengaruh lagi gitu untuk kembali ke yang nggak seharusnya, ke kerusakan-kerusakan itu tadi. Makanya kita butuh, rutin, karena rutin itu bisa menjadi pengingat kita, istiqomah. Jadi bisa menjadi pengingat kita untuk kalau misalkan kita itu, lagi terjebak dalam suatu kemaksiatan, kita tuh bisa buru-buru balik gitu loh, balik kepada Allah. Nah, salah satu caranya juga bisa nih, dengan mentoring. Jadi nanti teman-teman kan udah pernah kan dulu mentoring wajib ya. Kalau nanti misalkan LKKI Limits mengadakan misalkan mentoring lanjutan tuh. Nah, itu tuh bisa kalian ikutin sebagai sarana untuk belajar Islam secara rutin. Nah, itu yang jalan pertama. Jalan kedua setelah mengkaji Islam, kita harus mengimplementasikannya secara total. Karena kan kalau dalam Quran surah Al-Qamar insya Allah ya, itu tuh Al-Quran itu kan sebenarnya adalah pelajaran bagi kita gitu. Jadi pelajaran itu supaya kita itu mempraktekkannya gitu loh di kehidupan sehari-hari. Karena sayang ya kalau misalkan kita itu udah belajar dapat ilmu sesuatu tapi nggak diaplikasiin di kehidupan kita, ya pasti kita eman dong karena nanti dia bakalan mudah menguap gitu ilmunya. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir adalah dengan mengajak orang lain untuk ikut berislam secara totalitas. Yang nggak pilih-pilih itu tadi. Jadi kita harus berdakwah.
atau enggak bahasa kerennya adalah sharing gitu ya setidaknya. Misalkan kita ikut forum diskusi pada hari ini, terus nanti kita menyebarkan notulensinya, bisa di media sosial, bisa juga dengan mungkin, ngobrol sama teman, terus cerita, aku habis dapat ilmu ini loh." Nah, terus juga, mungkin nanti bisa, dengan mengadakan forum diskusi baru, nanti kalau ada kajian kemuslimahan lagi nih dari Limits, teman-teman bisa ngajakin gitu ke temennya teman-teman, nah itu salah satu contohnya, dan lain sebagainya. Karena kan nggak enak kalau misalkan kita ke surganya sendirian gitu, surga kan luas, masa kita sendirian gitu, pasti lebih seru kalau kita ngajak temen kan. Ya, namanya juga kayak temen kalau misalkan kita senang di dunia, kita pasti juga dong pengen, ngajakin teman kita itu untuk senang di akhirat. Nah, 3 jalan ini sebenarnya adalah yang harus kita ingat ya. Jadi mengkaji, praktekin, terus sebarin secara totalitas gitu. Jangan pilih-pilih. Islamnya harus totalitas supaya kita itu nggak tersesat, nggak salah jalan. Dan Islam yang totalitas itu adalah fitrah kita sebagai muslimah, yaitu orang-orang yang berserah diri. Ya. Nah, sekian penjelasan pemantik diskusi ya dari saya. Saya nambahin opini gitu, silahkan beropini, terus mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, monggo silahkan, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Mbak Mutia atas materinya yang sangat luar biasa. Dan jika boleh sedikit saya sampaikan kembali tadi yang sudah disampaikan, saya tertarik di bagian bahwasanya kita sebagai manusia itu harus menjadi pribadi yang bermanfaat khususnya untuk orang lain. Jadi untuk teman-teman di sini apabila ada pertanyaan dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Monggo. Jadi materinya kali ini benar-benar relate ya sama kehidupan kita, bagaimana cara kita sebagai muslimah untuk back to fitrah, kembali ke fitrah kita. Monggo teman-teman, materinya yang sangat menarik. Untuk pertanyaannya boleh di kolom chat apabila ada kendala di mikrofon. Baik, Mbak, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari para peserta yang mungkin masih malu-malu untuk bertanya, di sini saya izin bertanya boleh ya, Mbak? Iya, Dek. Nah, jadi di sini kan temanya tentang muslimah, let's back to kita. Nah, kalau ini mungkin dari sharing pendapat menurut Mbaknya bagaimana sih kita menjadi muslimah yang baik. Nah, tapi itu bukan hanya menjadi muslimah yang baik, tapi kita juga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi tidak kalau muslimah pada umumnya kan misalnya kita dijudge seperti ada perkataan yang tidak menyenangkan. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Iya, Dek. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab ya. Kalau tadi kan pertanyaannya yang pertama tuh, gimana sih cara kita untuk menjadi muslimah yang baik gitu? Saya pribadi juga masih berusaha ya, tapi kalau yang dari ilmu yang saya dapatkan dan tadi yang sudah dijelaskan, sebaik-baiknya kita adalah ketika kita itu berusaha untuk mengimplementasikan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu nggak bisa lepas dari Islam di seluruh sendi kehidupan kita.
ketika kita keluar rumah ya, kita di dalam rumah aja ingat Islam gitu, kita di masjid ingat Islam. Ketika kita keluar rumah dan keluar masjid, misalkan di kelas tuh, terus juga mungkin nanti kita kerja, kita menjadi orang tua gitu, kita nggak akan lepas dari Islam gitu. Nah, akhirnya kan kalau misalkan kita mendasarkan semuanya pada Islam, kita jadi, kalau misalkan mau melakukan segala sesuatu tuh bingung nih, misalkan dalam hal nyontek, "Boleh nggak ya aku kalau misalkan waktu UTS tuh tanya sama si anak ini?" Gitu. "Apakah itu perbuatan yang jujur?" Gitu. "Ataukah itu diperbolehkan?" Nah, itu tuh kita bakalan langsung kembali kepada Islam gitu. Kita pasti akan menanyakan di dalam kepala kita, "Emang boleh ya, nggak jujur seperti ini?" Gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan tadi dalam konteks ketika ada orang yang, mengejek kita, ya mungkin bullying itu kan banyak dan mungkin kita pernah merasakan itu, ya bersabar gitu, itu adalah pilihan yang terbaik. Kalau nggak salah saya pernah mendengar suatu hadis tuh yang bunyinya seperti ini, "Kenapa kok muslim itu baik?" Gitu. Ini kata Rasulullah ya, "Kenapa kok muslim itu baik? Karena ketika dia itu mendapatkan karunia, dia itu ketika dia bahagia mendapatkan karunia, dia itu bersyukur, tapi ketika dia itu dirundung oleh masalah, ya bisa jadi kayak tadi diejek, dibully, dia itu bersabar. Dan bersabarnya ini maksudnya adalah dengan mengingat Allah dan berusaha untuk, memperbaiki situasi gitu. Misalkan kita diejek nih, kita juga akhirnya ikut karena berusaha untuk, memperbaiki situasi ya, kita akhirnya kan juga sebagai muslimah itu mikir gitu, jangan-jangan yang dibilang sama orang ini tentang saya benar ya, gitu. Kita jadi kayak bermuhasabah, berefleksi. Kalau misalkan ternyata benar dan, itu berarti suatu keburukan ya dalam diri kita, berarti kan kita jadi terarah untuk memperbaiki diri gitu. Dan kalau misalkan ternyata yang dibilang sama seseorang itu nggak benar, ya sudah gitu, eee, sabar saja gitu, atau mungkin tabayun boleh, "Ini maksudnya seperti apa ya? Kok ngejek ini? Ini benar mengejek saya ta?" Tapi kalau misalkan, dia memang sengaja mengejek kita gitu, ya sudah lupakan saja, sabar saja gitu. Ya itu deh. Insya Allah. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mbak. Nah, mungkin ini ada pertanyaan di kolom chat, ingin saya bacakan dari Mbak Galanguti. Pertanyaannya, bagaimana menegur teman yang melepas hijab dengan alasan latar belakang Najwa Shihab yang tidak berkerudung di antara keluarganya yang Islami dan perbedaan tafsir hadis? Nah, untuk pertanyaannya, Ya, monggo Mbak Muslim. Ini Dek apa Kak ya? Saya panggil Kak aja deh. Ya terima kasih Kak Galamti atas pertanyaannya. Saya pribadi juga pernah menanyakan hal itu ya. Itu kan ya dulu sih dulu. Itu kan polemik besar ya di kalangan umat Muslim zaman now gitu. Nah kalau misalkan saya ketika saya berdiskusi mencoba berdiskusi dengan orang yang sekiranya lebih paham gitu ya dari saya gitu. Um, Sebenarnya ya, ketika kalau ngelihat sejarahnya, sebenarnya dulu itu nggak pernah ada ulama yang, salah berbeda dalam menafsirkan hadis tentang kewajiban menutup aurat gitu. Jadi, perbedaan tafsir yang terjadi ini tuh sebenarnya baru-baru ini gitu. Dan, apakah benar yang seperti itu? Ya, saya bukan ya tentu saja, Mbak Najwa Shihab mungkin lebih berilmu daripada saya, tapi yang saya dapatkan adalah, para ulama itu nggak pernah berselisih paham sebelumnya tentang kewajiban menutup aurat, yaitu dengan, jilbab, dengan khimar, kerudung ya, itu tuh nggak pernah ada perbedaan pendapat. Dan sebenarnya munculnya, eee, yang seperti ini, perbedaan yang seperti ini, itu tuh baru-baru ini aja di zaman modern ini, ketika sekulerisme itu ya muncul itu tadi. Jadi, ketika itu ada pengaruh barat di kalangan pengaruh barat, pengaruh, negara-negara sekuler di negeri-negeri muslim, yang akhirnya membuat para ulama itu, ada beberapa ulama yang berbeda gitu loh mengartikan hadisnya itu. Tapi sebenarnya sebelum sekulerisme itu merebak di kalangan umat muslim, itu nggak pernah dipermasalahin. Jadi kalau
saran saya sih lebih baik menutup aurat aja gitu. Kalau misalkan bisa diusahakan temennya dengan baik ya, dengan ramah, "Ayo yuk berhijab lagi yuk," gitu. Itu ya, eee, ya harus kita lakukan gitu. Tapi kalau misalkan dia sudah kekeh dengan pendapatnya ya, ya kita doakan saja gitu. Dan mungkin sesekali, memberikan bahasan tentang kewajiban menutup aurat itu sendiri. Ya Mbak Galamiti. Terima kasih banyak Mbak Mutia atas jawabannya dan juga Mbak Galamiti atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mbak Zanubaila. Assalamualaikum Mbak, saya izin bertanya, bagaimana caranya untuk bisa totalitas menjalankan perintah Allah, sedangkan kondisi lingkungan tidak mendukung, jadi ragu-ragu untuk bisa totalitas. Nah, untuk pertanyaannya, monggo Mbak Mutia. Waalaikumsalam Mbak Zanuba. Ini saya kenal ya Mbak Zanuba. Ya, caranya supaya totalitas ketika lingkungan kita nggak mendukung. Iya sih, itu yang susah ya. Maksudnya kayak kita udah berusaha baik gitu, berusaha untuk menjalankan syariat Allah, tapi mungkin diajak, dugem yuk gitu, atau pacaran yuk, dan lain sebagainya. Ya, itu sih yang sulit bagi kita. Makanya ketika tadi di slide terakhir ya, saya kan ada nunjukin 3 jalan tuh setelah belajar dan setelah mengaplikasikan adalah dengan mengajak orang lain di sekeliling kita lah minimal untuk lebih memahami Islam juga. Jadi caranya adalah dengan dakwah atau dengan sharing gitu ke mereka. Dan juga mungkin ngobrol gitu ya tentang masalah Islam, apapun gitu tentang Islam. Dan semua itu dikaitin dengan Islam gitu, insya Allah kita bisa lah untuk mengusahakan suatu lingkungan yang sekiranya kondusif buat kita itu bisa totalitas dalam berislam gitu sih Mbak Zanuba. Terima kasih banyak kepada Mbak Muti atas jawabannya dan juga Mbak Zanubaila atas pertanyaannya. Nah, saya coba bacakan lagi pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dari Mbak Nila MA. Assalamualaikum Mbak, maaf mau izin sedikit berdiskusi mengenai pembahasan potongan ayat di surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiri. Dari ayat ini, sempurna seperti apa yang ada dalam pandangan Mbaknya? Iya, terima kasih sudah bertanya. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan sulit juga buat saya, karena saya belum sedalam itu ya dalam mempelajari. Nah, tapi kalau misalkan ketika saya berdiskusi dengan orang lain gitu, ya yang sesuai dengan syariat Allah adalah itu minimal ya, kalau misalkan dari terusan Quran surat An-Nur ayat 31 ini, terusannya nih, yang nggak saya tampilin sih tadi, itu menutup dada. Kerudung itu menutup dada gitu, itu minimal. Dan nggak memperlihatkan lekuk tubuh gitu, itu kalau nggak salah dalam suatu hadis, ya itu. Itu Rasulullah itu pernah mendeskripsikan, kalau nggak salah, wanita di akhir zaman itu berpakaian tapi maaf, telanjang gitu ya. Itu maksudnya adalah pakai baju tapi itu kelihatan lekuk tubuhnya, ya kayak gitu, itu salah satu contohnya. Terus ya itu tadi termasuk menutup aurat adalah nggak sengaja gitu loh, kayak kita berlenggak-lenggok menunjukkan pesona kita sampai mungkin akhirnya aurat kita tuh dengan sengaja tersingkap gitu ya. Ya yang seperti itu sih insya Allah. Itu beberapa di antara makna sempurnanya itu sih. Iya, kalau yang saya dapetin. Terima kasih Mbak Mutia atas jawabannya dan Mbak Nila atas pertanyaannya. Nah, monggo teman-teman, barangkali masih ada pertanyaan, mumpung masih ada waktu, sampai pukul 11.50 kita bisa diskusi, tanya jawab sama Mbak Mutia, mumpung masih di sini juga. Monggo teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau di kolom chat. Maaf Mbak Dila. Maaf kalau mau izin menanggapi sedikit Mbak. Kan kalau misal dari Mbak tadi kan mau melanjutkan yang saya kan tadi kan izin
mengenai yang lafaz yang al-yawma akmaltu tadi, itu Mm-mm. kan katanya kata Mbak Mutia itu kan apa sempurnanya di sini tadi yang dibahas itu tentang menutup aurat, itu aurat yang Salah satu bisa contohnya. dikatakan, ya sebenarnya salah satu contohnya. Satu contohnya itu aurat yang langsung bisa dikatakan keseluruhan lah, nggak ada lekuk-lekuk dan lainnya. Terus kalau misal itu kan misal lafaznya kan akmal tuh ya Mbak. Akmal itu Mm. kalau yang saya tahu itu artinya itu sempurna, tetapi itu bukan sempurna yang saklek yang langsung seutuhnya. Jadi Mm. sempurnanya itu masih berfase atau bertahap. Misal kalau ada lafaz yang tentang idah, sempurnakan Iya. idah itu saya lupa sih ayatnya di mana, itu kalau nggak salah kan idah itu kan tentang yang masa idah ya, apa yang setelah tidak melahirkan ya, kalau nggak salah. Oh, idah yang cerai atau apa ya, saya lupa. Pokoknya yang tentang idah kan nggak cuma sekali ya, berkali-kali. Iya. Jadi, jadi itu kan maksudnya bertahap, bukan sesuatu yang satu beda. Kalau misal kalau kita yang ayat haji sama umroh, lafat atamma kalau nggak salah kan, watimul hajja wal umroh kalillah, itu kan tamma itu kan sempurna, sempurnanya kan yang apa ya, sampai akhir benar-benar sempurna, yang gampangannya bulat itu. Beda kalau akmal tuh lakum aliyum akmal tuh lakum dinakum, itu kan akmala itu kan masih kamil itu kan sempurnanya bukan Mm. yang apa ya, yang bukan bulat utuh lah, masih bisa berproses. Terus kalau misal kayak gitu jadi kayak sekarang itu sampai itu bisa gampangannya berkerudung, hijabnya, berpakaiannya itu belum belum semuanya tuh benar-benar tertutup rapi, belum semuanya itu gampangannya nggak menampakkan sesuatu. Gimana kan padahal di lafaz itu kan akmaltunya kan masih bertahap, bukan sesuatu yang saklek. Kayak gitu gimana? Nah, ini sebenarnya juga ilmu baru ya bagi saya, Dek. Soalnya saya itu juga nggak sedalam mungkin Dek Nila dalam memahami tafsirnya gitu. Nah, ini mungkin bisa kita keep untuk mungkin saya pelajari juga gitu ya dari ustazah-ustazah yang lain. Um, tapi yang saya dapetin, karena kan Quran Surat Al-Maidah ayat 3 ini kan insya Allah kalau nggak salah ya, itu ayat terakhir yang diturunkan kan ya. Jadi ketika ini diturunkan berarti sudah sempurna gitu loh maksudnya. Sudah lengkap gitu. Sudah lengkap kayak Al-Qur'an itu sudah lengkap. Berarti ini kita tinggal ngikutin aja gitu dan sudah diridhoi sama Allah gitu sih intinya. Jadi kalau misalkan bicara apa ya? Konteksnya tuh sebenarnya Al-Maidah ini kan sebelum bahas ini kalau nggak salah bahas yang tentang judi, makan daging babi gitu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya. Jadi ya sebenarnya tuh kayak, gimana ya, sempurnanya itu karena ini ayat terakhir dan, walaupun konteksnya seperti itu adalah karena maksudnya adalah, Al-Qur'an itu sudah selesai gitu, udah penuh, udah komplit gitu dituruninnya. Jadi, kalau misalkan kita mau, eee, menerapkannya gitu, kayak misalkan membawa itu ke dalam ranah ranah apa ya, sehari-hari, berarti maksudnya adalah kita itu percaya gitu loh bahwa Islam itu sudah sempurna. Jadi, ya udah kita tinggal ngikutin aja, aturan Islam gitu dalam kehidupan kita. Kalau misalkan saya pernah tahu ya, Islam itu intinya adalah sebagai prinsip. Prinsip itu maksudnya adalah ketika kita itu, mau melakukan segala sesuatu, kita itu tadi kayak udah dijelasin, nanya dulu, ke dalam diri kita, ini dibolehin atau enggak gitu dalam Islam. Dan misalkan kayak tadi dalam konteks, berhijab ya, kita mau ngikutin fashion tuh, ada banyak banget kan style fashion, dari yang sangat membuka sampai yang sangat menutup. Nah, kita itu harus tanyain dulu gitu ketika mau milih fashion itu. Kira-kira kalau misalkan saya pakai, tidak pakai kerudung gitu. Apakah benar yang seperti itu yang, eee, diperbolehkan di dalam syariat Islam, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan di dalam hadis dan mungkin juga, dulu
dijelaskan, dilakukan oleh para sahabiah gitu. Apakah benar yang seperti itu gitu? Kalau misalkan ternyata nggak benar, maka ya kita nggak bisa menggunakan itu gitu. Itu maksud dari sempurnanya. Karena kalau misalkan kita ngotot untuk menggunakan itu, maka niscaya akan terjadi kerusakan gitu. Entah kita naudzubillah terperangkap dalam tadi yang perkara-perkara pergaulan bebas dan lain-lain, atau bahkan mungkin juga kita menjadi sasaran eksploitasi bagi kaum lawan jenis gitu sih, insya Allah. Tapi kalau yang tadi secara mendalam, insya Allah akan saya pelajari terlebih dahulu. Tapi kalau yang saya dapat itu sih, iya. Baik, terima kasih Mbak Mutia dan juga Mbak Nila tadi udah diskusi yang sangat menurut saya menarik juga untuk kita diskusikan lebih dalam lagi. Nah di sini ada pertanyaan lagi Mbak dari Mbak Rosita. Mbak izin bertanya, misal saya itu diajak reuni dengan teman-teman lama, tapi saya itu dilema karena biasanya di situ hal-hal yang diomongkan itu kadang gibah gitu Mbak. Saya mau nolak untuk datang, takutnya malah dikira nggak mau bersilaturahmi. Itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Monggo Mbak Mutia. Iya. Saya juga sering sih dilema kayak gini, diajak nongkrong nggak mau, takut itu sih, takut kebablasan gitu. Tapi ini kan sebenarnya masalah teknis ya teman-teman. Kita bisa nyoba 1001 cara gitu, supaya gimana ya cara supaya mereka itu nggak ngira kita sombong gitu, tapi kita nggak gibah gitu. Nah, pertama bisa juga dengan kita tetap datang, tapi ketika teman kita itu mulai gibah tuh, kita bilang, "Hei gibah," gitu, tapi mungkin dengan nada sambil bercanda atau gimana supaya yang yang ngomong nggak sakit hati gitu. Tapi mungkin cara ini cukup riskan karena nanti kita dianggap, "Apa sih so suci?" gitu. Tapi ya kita anggap aja kayak bercanda aja, gitu. Tapi semoga itu terjadi. Nah, kalau misalkan, eee apa tuh namanya, gibah itu tetap berjalan gitu ya, meskipun kita udah terjadi tuh, mereka udah dibilangin sama kita, "Jangan gibah," gitu. Ya kita terpaksa aja harus nyingkir aja, me menyingkirkan diri gitu dari sekumpulan itu dan mungkin ganti sama sekumpulan yang lain. Tapi bisa juga kalau misalkan nanti nggak mau datang ke acara reuninya, kayak saya juga masih nggak datang ke acara reuni takut itu tuh bisa kita kan, kita bilang aja izin, "Maaf nggak bisa datang," gitu, udah gitu aja. Tapi kita mungkin ngirim, makanan gitu, kayak roti kue lapis gitu, atau apa, terserah. Jadi biar mungkin mereka nggak merasa, bahwa keberadaan kita itu, gimana ya, keberadaan kita itu nggak dirasa karena kita tuh nggak datang karena sombong gitu, tapi kita tetap dirasakan keberadaannya karena kita peduli itu tadi. Tapi memang yang paling efektif tuh yang benar-benar bold itu yang pertama ya, karena kan kita kan tadi kalau dijelaskan di yang terakhir, kita itu wajib juga untuk mengajak orang lain untuk memahami Islam. Nah, kita memang harus sharing gitu ke mereka bahwa ghibah itu nggak boleh gitu. Nah, ini terserah siapa tadi yang tanya? Dek Rosita ya? Dek Rosita mau milih cara yang kayak gimana nih? Ini bebas aja sih, kan masalah teknis. Ya gitu. Terima kasih Mbak Mutia atas jawabannya dan Mbak Rosita atas pertanyaannya. Nah, selanjutnya ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir penutup di sesi tanya jawab kali ini. Mbak izin bertanya dari Alvina Nova, izin bertanya untuk memahami Islam lebih lanjut, kitab Arab apa nih yang bisa dijadiin pegangan buat belajar Islam lebih dalam? Monggo Mbak Mutia. Masya Allah. Saya itu sih, ya jangan-jangan di Alvina ini sudah lebih jago gitu daripada saya ya. Nah, kalau misalkan sejauh ini tuh apa ya kitab Arab? Tapi kalau menurut saya sih belajar aja sirah gitu. Sirah yang karangan para ulama gitu. Karena kan kalau dari orang-orang yang hebat gitu ya, yang dijamin surga apalagi para sahabat gitu. Ya kita lebih bisa mendapatkan hikmah gitu daripada dari di kehidupan kita sehari-hari
Mungkin bisa cari sirah, juga bisa nyari kitab tarikh, itu sih kitab sejarah yang biasa, itu setidaknya nyari hikmah aja sih. Tapi kalau misalkan untuk meniru pribadi, ya lebih baik baca kitab sirah aja gitu. Ya udah, gitu sih Terima dari kasih Mbak saya. Mutia atas jawabannya dan juga Mbak Alvina atas pertanyaannya. Nah, sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link absensi dan feedback yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat Zoom. Tidak terasa kita telah menginjak sesi terakhir pada kajian kali ini. Namun sebelum itu akan ada penyerahan sertifikat kepada yang bertugas, dipersilahkan. Nah, di sini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Mutia sudah bersedia untuk menjadi pemateri pada kajian kemuslimahan limit. Terima kasih juga teman-teman. Alhamdulillah dapat sertifikat juga ya. Terima kasih ya teman-teman atas ya. Ya, kepada para peserta, ini untuk sertifikatnya disampaikan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mutia Zulfa Ariyanti. Terima kasih disampaikan. Namun sebelum meninggalkan meeting ini, alangkah lebih baiknya kalau kita ada review dokumentasi kepada para peserta, mungkin yang belum on cam, silahkan on cam untuk bisa kita ambil foto dokumentasi. Silahkan. Monggo kepada teman-teman yang lain yang masih belum on cam, bisa on cam. Baik, saya mulai hitung ya. 1, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih disampaikan. Nah, sebelum itu kami juga ada sedikit info, yaitu ada pengumuman kajian fikih. Nah, di sini kajian fikihnya itu rencananya akan diadakan di bulan April. Ini untuk info dari posternya, tetapi ini untuk pendaftarannya masih belum dibuka. Nah, tetapi pendaftarannya akan segera dibuka. Oleh karena itu, teman-teman di sini peserta bisa kepoin IG-nya dari limit KKI Matematika IPS supaya tidak ketinggalan info kajian fikih yang insya Allah pastinya menarik seperti tema kita pada hari ini. Oke. Untuk linknya akan dikirimkan oleh panitia, link Instagramnya yaitu di @lkki Matematika IPS. Jangan lupa di follow. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak diucapkan kepada pemateri dan juga kepada seluruh peserta yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah meridhoi setiap langkah kita dan senantiasa diberikan istiqomah di dalamnya. Saya selaku MC dan segenap panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam hal kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Marilah kita tutup bersama acara kajian kemuslimahan ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Jumat pergi ke pekan raya, jalan-jalan sambil menikmati waktu. Untuk semuanya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih ya teman-teman. Ya, makasih Terima juga kasih ya, Mbak. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa ya buat ngisi absensi sama feedbacknya. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Limits nih. Di follow karena nanti bakal ada informasi-informasi selanjutnya untuk kajian-kajian selanjutnya. Oke, makasih banyak ya teman-teman yang udah hadir. Semoga kehadiran teman-teman di sini bisa membawa pahala untuk teman-teman semua dan kita juga sebagai panitia senang banget karena di sini teman-teman udah mengikuti sampai akhir. Kajian tadi dibukanya kapan? Oh, ada yang nanya nih, kajian tadi dibukanya kapan Mbak pendaftarannya? Sesegera mungkin ya. Insya Allah minggu ini udah mau dibuka. Dan untuk kajian fikih ini harus daftar, tapi gratis kok. Ya, jadi tenang aja, tapi harus daftar karena nanti mau dimasukkan ke grup khusus gitu. Oke, teman-teman, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.